Assalamualaikum. Malam ini mau diskusi membahas mengenai rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, tapi masih nunggu pemateri. Jadi nanti pembahasan juga seputar korban yang dalam hal ini adalah orang dewasa, karena yang kita tahu mengenai kekerasan seksual dalam kitab undang-undang hukum pidana itu berkaitan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Jadi nanti perspektif kita akan luas juga karena berkaitan dengan poin dalam rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Masih nunggu materi. Selamat datang. Oh ya teman-teman yang ikut live itu nanti setiap habis diskusi videonya selalu kami share di YouTube channel kami, Dames Juris, ada di bioku. Selamat datang Mas Andi. Kita masih nunggu pemateri. Nia, selamat datang. Jadi diskusi seminggu, kami biasanya diskusi 2 kali. Silakan teman-teman yang mau nanya dulu berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, karena perspektifnya sangat luas. Tidak hanya seputar kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak mungkin, dan juga berkaitan dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun lebih luas karena berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual. Ini jadi gak fokus karena ada Mas Andi, Mas Toris, Mas Aftri Wijaya, Mas Faisal. Masih nunggu pemateri. Ya teman-teman bisa share misal isu apa yang bisa kita bahas, isu buat minggu depan mungkin, karena minggu ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual dan mengenai reshuffle. Mungkin bisa tanya dulu berkaitan dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tunggu sebentar. Sebenarnya RUU PKS ini isunya udah lama ya, cuman baru-baru ini isunya mulai dibahas lagi karena adanya ini yang keputusan DPR itu untuk tidak dulu melanjutkan.
Maksudnya belum untuk melanjutkan lagi ya, karena RUU PKS ini bertepatan dengan revisi mengenai rancangan undang kitab undang-undang hukum pidana. Ini Mbak Ana pematerinya sudah muncul. Silahkan Mbak Ana. Masih nunggu. Ada beberapa isu juga yang berkaitan dengan pelecehan seksual, karena yang rame itu yang di Starbucks itu nanti akan dibahas sama. Oh, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ana, selamat datang. Ini Mbak Ana, jadi ceritanya saya sama Mbak Ana itu kenal waktu ini ya Mbak, ikut Kalambahu. Iya dong. Iya Mbak Ana, kita udah Eh, lama di nggak tempatku reunian. gelap banget ya. Enggak Mbak, jelas-jelas fokus. Semoga Ya, bisa jadi diskusi produktif ya, Hol ya. amin. Ya Mbak, ini seminggu 2 kali Mbak Ana menyikapi isu-isu Oh terbaru. ya, Iya, ya cuman di IG aja Mbak. Jadi Mbak Ana ini adalah teman seperjuangan ya Mbak Ana ya. iya. Ya Mbak, aku buka dulu diskusinya, nanti ini Mbak mengalir soalnya baru dibuka. Jadi nggak apa-apa. Ini aktivitasnya, bentar, ini aktivitasnya apa Mbak di rumah Mbak? Sekarang, Mm-mm. kalau aktivitasku karena aku kerja di Women's Crisis Center Jombang ya sehari-hari ya kita menangani kasus perempuan korban kekerasan di Kabupaten Jombang gitu. Juga melakukan advokasi yang kaitannya adalah perlindungan terhadap korban. Iya, jadi meskipun Seperti COVID itu. nggak ini ya Mbak, nggak menghalangi. Kalau COVID tentu beda ya, dinamika kerjanya COVID dengan nggak COVID tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan di lapangan untuk pendampingan korban. Tuh. Oh iya, ini untuk terjun langsung ke masyarakatnya agak sedikit terhalangi ya Mbak Ana. Yang sangat terhambat itu kita kan juga melakukan advokasi Mm-mm. pemberdayaan di desa-desa untuk adanya peraturan desa gitu. Jadi Mm-mm. ada 5 desa yang kita dampingi dan 3 diantaranya itu kita lakukan advokasi untuk adanya peraturan desa penyelenggaraan perlindungan. Nah, itu advokasi pendekatan ke desa ya cukup terhalang. Ditambah lagi saat ini desa kan fokusnya bantuan sosial gitu kan. Mm-mm. Pembagian bantuan sosial sehingga prioritas untuk memulai lagi Mm-mm. diskusi untuk kebijakan tentu agak susah. Gitu. Mm-mm. Mbak Ana, jadi diskusi malam ini tuh nanti setelah diskusi aku share di YouTube boleh ya Mbak? Biar bisa di, Boleh banget. Iya. biar bisa dilihat lagi. Jadi nggak apa-apa Heeh, malam ini kita diskusinya santai aja. iya. Ya, Oh, kamu sekarang di mana? Hal? ini aku posisi di Banyuwangi Mbak. Oh, di Banyuwangi. Karena kuliahnya online, jadi bantu-bantu aja perkara yang di sini Oh, gitu. berarti udah lama nggak di Surabaya ya? Iya Mbak, udah 3 bulan ini kalau nggak salah. Oh, lama banget ya. Iya Mbak, soalnya ini apa, di UNER udah nggak boleh masuk lagi Mbak Ana. Oh, Iya. aku aku hal masih beberapa kali ke Surabaya. Mm-mm. Oh, Ya, jadi posisinya aku sama teman-teman kita ada aliansi. Kita kerja bareng sama kawan-kawan LBH Surabaya. Kebetulan kasus yang kita advokasi ini tim penasehat hukumnya dari teman-teman LBH Surabaya gitu. oh iya Mbak Ana. Siapa Mbak? Ya ada eh,
semua kan kalau tim kuasa hukumnya kan semua advokat di sana Mm. untuk advokasi kasus kekerasan seksual. Mm. Mungkin Holly denger ya Iya Mbak. kasus yang diadvokasi di Jombang yang susahnya minta ampun. Iya, bener-bener. Iya Mbak Ana ini bener-bener progresif. Jadi waktu di Kalabahu itu, waktu di latihan bantuan hukum ya Mbak, karya latihan bantuan hukum ini saya kagum banget sama Mbak Ana ini. Tapi kalau masalah teori lebih jago kamu deh pokoknya. Enggak lah Mbak Ana, saya aja masih harus belajar sama Mbak Ana ini. Kalau soal Saling-saling deh, kalau soal praktiknya, aduh jauh sama Mbak Ana, aduh kalah jauh, kalah. saling-saling. Iya Mbak Ana. Yaudah Mbak, aku buka dulu Hmm. ya, biar formalitasnya lah dibuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Jadi malam hari ini seperti diskusi eh, seperti biasanya, jadi seminggu 2 kali ini untuk membahas mengenai isu-isu yang terbaru yang terjadi di masyarakat. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual. Nah, ini perspektifnya agak sedikit luas sih Mbak ya, karena kita melihat dalam konteks rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Nah, beberapa di antaranya akan kami bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan seperti apa sih sebenarnya konstruksi yang ada di rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, dapat berupa misal sanksinya seperti apa, komponen pembaharuan hukum pidana seperti apa yang ada dalam rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual juga berkaitan dengan korban yang dimana kalau kita tahu pelecehan seksualnya pada umumnya itu dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Nah, dalam RUU PKS ini konstruksinya lebih luas. Itu korban itu orang dewasa ya Mbak Ana. Iya. Enggak sih, sebenarnya kalau di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini nggak hanya apa ya, berorientasi perlindungan untuk orang dewasa juga, orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak, bahkan laki-laki juga gitu. Ya. Tapi Siapapun yang menjadi korban. iya, tapi lebih luas sih Mbak ya. Aku baca 9 poin yang ada di pasal 11 RUU PKS itu lebih luas konstruksinya ya Mbak Ana. Jadi lebih kepada Iya, isu-isu terbaru ya Mbak Ana ya. Karena berkaitan ada beberapa kekerasan seksual yang muncul itu nggak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menurut aku RUU PKS ini dia lebih mencakup semua peristiwa hukum baru yang dimana diatur dalam RUU PKS ini. Nah, pada malam hari ini saya persilahkan Mbak Ana untuk memaparkan berkaitan dengan kekerasan seksual dalam konstruksinya di rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Silahkan Mbak Ana. ya, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita bahas terkait rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu, Hmm, ini nggak serta-merta jadi polemik yang hadir di masyarakat gitu. hmm, Artinya ini nggak serta-merta kak ujuk-ujuk ada RUU dan kemudian kok tiba-tiba jadi kontroversi, nggak demikian. hmm, Karena advokasi yang kita lakukan itu sebenarnya itu berkelanjutan ya. Kalau misalnya kita ngomong dari mana sih draftnya itu gitu kan. Ini sebenarnya berangkat dari kebutuhan jaringan pengada layanan di seluruh Indonesia. Jadi untuk kemudian menghasilkan naskah akademiknya itu, Komnas Perempuan melalui kajian Komnas Perempuan dari tahun 2001 sampai dengan 2019 itu menghimpun data-data kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian draftnya ini diinisiasi di tahun 2016 ini oleh Komnas Perempuan, juga Forum Pengada Layanan gitu. Kalau WCC Jombang, kita di Kabupaten Jombang ini bagian dari Forum Pengada Layanan. Jadi kerja-kerja kami itu berjejaring di lintas daerah gitu. Nah, kemudian di tahun 2017 ini jelas sudah masuk prolegnas ya, masuk. jadi program legislasi nasional gitu. Tapi ya kemudian dalam pembahasannya itu seringkali dibenturkan oleh isu-isu yang lebih pada pendekatan moralitas yang dipakai gitu. Sebenarnya ketika awal mula ini jadi
program legislasi nasional itu harapannya dibahasnya di Komisi 3 DPR RI. Nah, Komisi 3-nya itu kan membidangi masalah hukum dan sosial begitu ya. Nah, tapi kemudian diputuskan untuk dibahas di Komisi 8 DPR RI. Yang sesungguhnya di komisi itu kan bidangnya keagamaan. Nah, tentu ketika sebenarnya ini berangkat dari kebutuhan korban, kemudian dibenturkan dengan pandangan agama. Nah, kemana-mana akhirnya yang sebenarnya uh, berorientasi untuk bagaimana mewujudkan payung hukum yang komprehensif bagi korban sangat mudah sekali ya disusupi paham-paham yang berisi penolakan-penolakan dianggap rancangan undang-undang pro zina, rancangan undang-undang yang pro LGBT, yang seperti itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi Holly tanya gitu ya, bedanya dengan undang-undang yang lain itu apa sih? Kenapa kok butuh gitu? Memang beberapa ahli itu mengatakan kan sudah ada KUHP gitu kan sudah ada KDRT, sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa kok masih harus mendorong adanya rancangan undang-undang baru yang membahas terkait kekerasan seksual? Kita tahu bahwasanya hukum positif kita itu hanya mengenal istilah di KUHP itu ya, perkosaan dan juga pencabulan. Sedangkan kita tahu bahwa modus operandi kekerasan seksual itu berkembang setiap saat gitu kan. Kalau di masa pandemi ini yang hangat dibincangkan itu kekerasan seksual yang online gitu kan, KBGO, kekerasan berbasis gender online gitu kan. Modusnya sudah semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin KDRT, bicara kekerasan seksual di Undang-Undang KDRT pun itu ya aku rasa ya akhirnya mandul, tumpul, nggak ada payung hukum yang sesungguhnya. Bahkan ada kan di salah satu jenis kekerasan di KDRT, kekerasan seksual kan. Tapi nggak bisa, kekerasan seksual hanya diatur dalam lingkup rumah tangga. Nah, ketika misalnya dilaporkan di Polres terdekat misalnya, itu pun tidak serta-merta kasus itu bisa ditangani. Bahkan di lapangan kami sering menangani kasus KDRT begitu ya. Sudah jelas berdarah-darah gitu kan. Tapi ya dari kacamata aparat penegak hukum itu masih ragu untuk menerima laporan dari korban KDRT gitu. Apalagi yang dia mengalami kekerasan seksual dari suaminya sendiri. Itu kan suamimu kayak gitu. Jadi stigma-stigma menyudutkan korban. Nggak mungkin suamimu itu melakukan kekerasan seksual ke kamu ya. Kamunya aja sebagai istri nggak mau melayani dan lain-lain. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Anak juga demikian. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu hanya mengenal sebatas eksploitasi seksual gitu kan. Dan dikecualikan korbannya adalah anak. Bagaimana ketika korbannya itu adalah perempuan dewasa gitu kan. Misalnya yang sering melapor ke kantor itu Holly, itu misalnya dia di bawah 21 tahun itu masih bisa ya dijerat pasal 293. Nah, bagaimana ketika dia di atas 21 tahun kondisinya hamil itu. Nah, kita dari Polresnya udah pasti ngerujuk ke lembaga karena mereka ya ada kekosongan hukum gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan biasanya hanya upaya non litigasi, kayak yang bulan-bulan ini yang kita lakukan kondisinya perempuan dewasa, kekerasan dalam pacaran, dihamili sama kekasihnya, dijanjikan akan dinikahi, bujuk rayu dan lain-lain gitu kan. Kebetulan pelakunya ini adalah salah satu mahasiswa di luar daerah Jombang gitu. Kita hanya bisa menyurati, mengadukan gitu kan, upaya-upaya non litigasi aja gitu. Berarti sangat terbatas ya Mbak Ana. Iya, nah apalagi misalnya terkait implementasi eh, mekanisme restitusi gitu kan. Ada peraturan pemerintah nomor 43, nggak salah 43 tahun 2017 itu yang mengatur tentang restitusi bagi anak yang menjadi korban. Nah,
Tapi apakah implementasi itu sudah terrealisasi di daerah gitu? Apakah anak yang menjadi korban yang diatur dalam regulasi itu benar-benar mendapatkan ganti rugi dari pelaku? Aku rasa juga enggak. Kalau misalnya pelaku nggak bisa ganti rugi, gimana? Nah, itu kan juga belum terselesaikan. Harusnya memang pemerintah hadir untuk memberikan kompensasi, tapi tidak ada aturan hukum yang mengatur terkait ganti rugi atau restitusi itu. Gitu. Iya Mbak Ana. Nah, ini juga sangat rawan dimanfaatkan situasi korban yang posisinya dia itu sudah perempuan miskin korban kekerasan, mekanisme restitusinya nggak jalan, akhirnya apa solusinya? Perkawinan anak kayak gitu. Mm-mm. Dan Memaksa, seringkali kalau sudah dilaporkan ya terjadinya perkawinan anak gitu. iya, heeh. Upaya lobby-lobbynya itu. Iya. Mbak Ana, jadi gini, sebenarnya saya kan beberapa kali sebenarnya membaca mengenai isu RUU PKS ini dari 9 poin itu, Mbak. Jadi banyak sekali komentar mengenai 9 poin itu. Nah, ini salah satunya kita bahas pasal per pasalnya ya, Mbak. 9 poin ini maksudnya apa? Ini 9 bentuk kekerasannya gitu. jadi tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud di RUU penghapusan kekerasan seksual itu ada poin A sampai poin I. Jadi yang setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual itu salah satunya misal pelecehan seksual. Nah ini saya baca di Oh, oke. pasalnya, saya baca di pasalnya ini ada suatu bentuk apa ya pembeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga peraturan lainnya itu pelecehan seksual di sini bisa juga pemuas hasrat seseorang yang dimana dilakukan secara digital atau secara online ya Mbak Ana ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi pembedanya mungkin itu ya Mbak. Ya, jadi di istilah pelecehan seksual itu kan ada dua objek ya, tubuh sama hasrat seksual Iya. gitu kan. Nah, memang untuk istilah hasrat seksualnya ini di kajian naskah akademiknya ini memang sebenarnya juga jadi polemik juga Holly gitu. Hmm, Jadi ketika kami konsolidasi untuk bahas draftnya mm-mm. di poin istilah beberapa istilah itu memang harus diperbaiki memang Iya, termasuk di istilah hasrat seksualnya itu. iya, ada beberapa istilah yang memang sifatnya masih abstrak ada ya Mbak Ana ya. Kita mengakui itu gitu. Ya, jadi sebenarnya itu di tim penyusunnya sendiri itu ada argumentasi ketika kita ngomongin hasrat seksual. Tapi memang untuk kemudian RUU ini bisa membumi dan diterima masyarakat secara umum, memang dari tim penyusun mengakui masih harus ada masukan Iya. gitu. Iya Mbak, ini poin kedua mengenai eksploitasi seksual. Menurut aku ini nggak perlu kita bahas lagi karena ini berkaitan dengan kekerasan, tipu muslihat, agar orang mau memenuhi hasrat seksual diri sendiri atau orang lain nih Mbak Ana. Ini ada juga, Ya, lebih pada memanfaatkan kerentanan korban di eksploitasinya. iya benar. Terus ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan melakukan aborsi. Kalau ini menurut saya masih tidak jauh beda dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Mbak Ana. Tapi ini Mbak, ada frasa pemaksaan perkosaan. Nah, ini saya bacanya agak sedikit jeli, Mbak, mengenai pemaksaan perkosaan karena perkosaan yang dimaksudkan dalam RUU PKS ini adalah pemerkosaan yang dia itu sifatnya bukan hanya seseorang yang memenuhi hasrat seksualnya dengan lawan jenis, tetapi adanya suatu bentuk penyiksaan terhadap alat kelamin, Mbak. Jadi contohnya seperti vagina yang beberapa kasus kemarin dapat dimasuki benda-benda misalnya gagang cangkul. Nah, ini menurut aku pemaksaan perkosaan yang di sini itu dia lebih memasukkan isu-isu terbaru mengenai kekerasan terhadap vagina wanita itu Mbak Ana karena di sini itu maksud dari pemaksaan perkosaan ini juga kekerasan terhadap kelamin. Iya Mbak Ana ya. Iya, jadi sebenarnya itu kan di cara ya, di cara eh, kejahatan itu dilakukan sama pelaku. Jadi Mm-mm. sebenarnya ini juga secara tidak langsung itu membuktikan Holly bahwasanya untuk pelaku Mm-mm. melakukan kekerasan seksual Uh, itu nggak harus
dengan apa ya bahasanya? Kelamin atau ini pemaksaan. Kelaminnya itu Heeh. kelaminnya menegang gitu. Tapi dari pikirannya aja gitu. Bahkan di beberapa kasus itu pelaku Hmm. cara dia untuk melakukan aksi kejahatannya itu menggunakan jarinya dimasukkan ke lubang vagina atau Iya. ada ceritanya itu sampai embody dimasukkan ke lubang vaginanya korban gitu. Bahkan suami juga demikian perlakuannya terhadap istri kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya menunjukkan kayak bentuk em, penindakan seperti kebiri itu kan juga sebenarnya nggak jadi solusi gitu kan. Misalnya ketika pelaku dikebiri gitu kan, eh, penisnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Tapi di pikirannya itu kan ya kalau nggak bisa dikendalikan ya sama aja Dia akan gitu kan. menggunakan media lain ya Mbak Ana untuk memenuhi hasrat Iya seksualnya. bisa jadi. Heeh. Iya. Jadi pemaksaan perkosaan yang dimaksudkan di sini adalah penyiksaan juga terhadap hubungan seks yang dimana itu tidak hanya dilakukan dengan kelamin, tetapi juga benda-benda yang dimasukkan dalam kelamin. Kemudian ini Mbak, ini Iya. rasa yang paling ramai diperbincangkan itu mengenai pemaksaan perkawinan. Jadi konsep pemaksaan perkawinan yang ada di undang-undang ini menurut saya pribadi itu sifatnya masih abstrak begitu Mbak. Tapi setelah saya baca itu maksud dari pemaksaan perkawinan yang ada di RUU PKS ini dia juga masih berkaitan atau mengadopsi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai tentang perkawinan itu. Nah, tapi yang orang-orang perbincangkan itu bahwa pemaksaan perkawinan dalam hal ini itu melegalkan suatu bentuk LGBT karena dia tidak mau melaksanakan perkawinan dengan lawan jenis gitu Mbak Ana. Tapi kalau yang saya baca di sini maksudnya adalah suatu bentuk kekerasan atau ancaman terhadap seseorang di mana dia dipaksa untuk menikah dengan lawan jenisnya. Hanya sebatas diatur mengenai itu, bukan untuk melegalkan suatu bentuk LGBT kalau menurut saya di sini mengenai pemaksaan perkawinan. Iya, betul Mm-mm. banget tuh sepakat. Ya, Mm-mm. karena kita di sini di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 itu kan jelas ada asas kerelaan gitu kan. Tapi Iya. kemudian entahlah asumsi yang berkembang di masyarakat itu dikemas seolah-olah ini pro LGBT. Mm-mm. Jadi di sini saya lebih menggunakan ini Mbak, suatu bentuk logika hukum terbalik dalam artian bukan karena sesuatu itu tidak diatur, bukan berarti sesuatu itu diperbolehkan di dalam suatu bentuk aturan. Jadi bukan karena LGBT tidak dimaksudkan dalam komponen frasa pemaksaan perkawinan, bukan berarti LGBT itu dilegalkan dalam frasa pemaksaan perkawinan yang ada di RUU PKS ini. Jadi kita menggunakan logika hukum terbalik seperti itu. Kemudian ada juga pemaksaan pelacuran. Nah ini pemaksaan pelacuran yang ada di RUU PKS ini menimbulkan pertanyaan juga Mbak Ana. Dalam artian mengapa Hmm. suatu bentuk pemaksaan pelacuran? Sebenarnya tindakan pelacuran sendiri itu tidak diatur. Nah itu beberapa pertanyaan karena maksud dari pemaksaan pelacuran itu kan karena suatu keadaan seseorang tidak mampunya seseorang untuk memenuhi biasanya kebutuhannya itu dia terpaksa untuk melakukan pemaksaan pelacuran. Cuman kalau dalam pandangan Mbak Ana seperti apa Mbak konsep pemaksaan pelacuran ini? Pemaksaan pelacuran itu biasanya istilah pedila itu ya, perempuan yang dilacurkan gitu. Jadi Mm-mm. kondisinya dia minim akses, minim informasi, Mm-mm. terus kemudian memanfaatkan kerentanan dari perempuan gitu kan yang lebih sering jadi korban untuk dia dilacurkan gitu, dieksploitasi seksualnya gitu. Ya nggak jauh beda sih dengan pandangannya Holly. Iya Betul. maksudnya pemaksaan pelacuran ini masih bersifat secara umum, maksudnya tidak ada pembeda dengan konsep pelacuran pada umumnya ya Mbak ya di RUU Ya PKS. rata ya umumnya seperti itu. Heeh. Tapi kan ini diaturnya secara eksplisit melalui aturan payung hukum. Iya, perlindungan hukumnya. Terus kemudian ada perbudakan seksual. Nah, perbudakan seksual ini dalam RUU PKS ini yang saya baca ini ada jangka waktu tertentu. Berarti Ya, ada yang bedakannya jangka waktu. ada kontrak antara pelaku dan korban itu untuk melakukan perbudakan seksual ya, Mbak.
Kadangkala korban itu nggak belum belum memahami bahwasanya dirinya adalah korban. Nah, ini bahaya banget ketika korbannya adalah anak-anak kayak gitu. Mm-mm. Terus Beberapa waktu lalu juga beli anu ya update terkait kawin tangkap itu. kawin apa Mbak? Kawin tangkap. Oh yang gimana Mbak? Mungkin teman-teman di sini masih belum paham. Ya, jadi ada daerah gitu ya di mana itu saya juga lupa itu. Itu kawin tangkapnya itu posisinya si cewek diculik, diculik, Hmm? kemudian eh, tinggal di beberapa waktu yang lama, kemudian Mm-mm. dijadikan istri seperti itu. Dan itu dibenarkan secara tradisi gitu. Iya, oh Bisa iya. di search itu. Jadi dia mau dinikahi dulu, tapi syaratnya dia harus dibawa kabur sama laki-laki. Kalau nggak salah gitu adatnya. Nah, Mm. Itu ya juga diatur betul. Mbak di dalam RUU PKS ini. Enggak, sebenarnya kalau kita ngomongin kembali ke prinsip perkawinan dan juga Mm-mm. harkat dan martabat gitu kan ya, itu tentu menciderai kehormatan perempuan gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. membangun rumah tangga diawali dengan keterpaksaan dan memanfaatkan ketidakberdayaan dia. Mm-mm. Iya. Terus ada juga ini Mbak, penyiksaan seksual. Nah, penyiksaan seksual ini agak sedikit luas sih frasa penyiksaan seksual karena maksud dari penyiksaan seksual itu contohnya seperti gini Mbak logikanya. Ada seorang Hmm. laki dan perempuan itu dicurigai oleh seseorang atau orang ketiga itu melakukan hubungan tercela atau dalam artian melakukan hubungan seksual dalam suatu ruangan misalnya seperti itu. Nah, itu dia dipaksa untuk mengakui perbuatannya dengan cara-cara yang tidak baik dalam artian kamu harus diarak dulu telanjang untuk sampai kamu Hmm. mengaku perbuatanmu. Nah, ini diatur di penyiksaan seksual ini, Mbak, karena menurut saya ada isu sekitaran tahun 2018-2019 itu laki-laki perempuan di dalam kos tidak melakukan apa-apa karena warga sekitar merasa itu melakukan sesuatu, makanya dia diarak dan ditelanjangi. Nah, ini penyiksaan di frasa penyiksaan seksual di RUU PKS ini menurut saya dia menyikapi isu-isu yang terjadi di masyarakat ya Mbak. Hmm. Hmm. Jadi Jadi frasanya sebenarnya iya kayak gitu kan akhirnya kan cuma sanksi sosialnya itu kan akhirnya berdampak nggak baik juga ketika misalnya dia benar-benar nggak melakukan apa-apa misalnya iya. Jadi nggak kalau gangguan ya. jadi kalau dia dipaksa untuk mengakui perbuatannya itu juga masuk di penyiksaan seksual itu. Terus ini Mbak, Ya. saya mau ini Mbak, ini juga untuk meluruskan pemahaman dari masyarakat bahwa RUU PKS ini RUU yang bertentangan dengan Pancasila katanya Mbak. Kalau menurut Mbak Ana gimana? Mungkin supaya untuk meluruskan juga mengenai RUU PKS bertentangan dengan Pancasila. Ya, mungkin yang kemarin semalam itu kan Mm, ada kontroversi yang dibahas di Mata Najwa mm, yang disampaikan oleh Kak Dinov, mm, bahwasanya rancangan undang-undang ini tuh benar-benar berangkat dari air mata korban gitu. Jadi nggak mata air. Kadangkala DPR RI itu memilah eh, rancangan undang-undang yang dinilai seksis untuk strategis buat mereka gitu kan. mm, Sedangkan hal yang seperti ini kan mereka susah juga tolak ukurnya. Atau misalnya dianggap tidak prioritas gitu mm, mm. sektor untuk sumber daya kan ini sebenarnya itu sumber daya untuk pemulihannya bagaimana membentuk regulasi atau aturan payung hukum yang komprehensif tapi mereka lebih tertarik pada isu-isu RUU yang sifatnya profit kayak omnibus law kayak KPK kayak gitu-gitu. Iya. Kalau sebagai orang hukum sih Mbak Ana, kalau saya ditanya eh, apakah RUU ini sebenarnya bertentangan dengan Pancasila, saya tinggal jawab aja di RUU di konsideran menimbang huruf A. Itu RUU ini berlandaskan dengan Pancasila dan
UUD NRI 1945. Jadi saya agak kurang sepakat kalau dikatakan ini tidak sesuai dengan Pancasila, karena kalau kita lihat konstruksi hukumnya RUU ini masih berpacu di Pancasila dan UUD. Seperti itu Mbak Ana. Jadi saya agak kurang sepakat Ya. kalau Semua RUU juga begitu harus prinsipnya, Holly. karena kan kalau kita lihat RUU ini menyikapi kasus yang terjadi di masyarakat atau isu-isu terbaru yang sebenarnya dalam Hmm. hukum belum diatur, gitu ya Mbak. Jadi nilai. Ya, karena ini berangkat dari fakta. Tadi yang 9 bentuk kekerasan seksual yang disebutkan sama Holly, sebenarnya kalau mengacu di kajiannya Komnas Perempuan itu, dulu itu terbagi di 15 bentuk kekerasan seksual, Holly. Oh, dulu itu Gitu. 15 ya Mbak? Iya, 15 bentuk. Kemudian setelah dikaji untuk ada terkait unsur unsur hukumnya gitu kan. Kemudian dirumuskanlah 9 bentuk yang saat ini dibaca sama Holly gitu. Tapi memang usulan dari Komnas Perempuan dan juga FPL ini berbeda halnya dengan usulan pemerintah. Nah, yang diminta sama pemerintah di daftar inventaris masalah itu, pemerintah mengusulkan untuk menghapus 5 bentuk kekerasan gitu. Salah satunya kayak pemaksaan perkawinan, terus pemaksaan kontrasepsi, kayak gitu-gitu diminta oleh pemerintah untuk dihapus. Iya. Terus ini juga Mbak Ana, mengenai frasa, saya lihat beberapa ini perwakilan salah satu partai itu menyatakan bahwa frasa kekerasan seksual ini harus diganti dengan kejahatan, bukan frasa kekerasan. PKS ya. Iya, PKS itu nggak sepakat Mbak kalau frasanya itu kekerasan. Mintanya frasanya diganti kejahatan. Terus saya berusaha ini Mbak, berusaha untuk apa ya istilahnya, memandang apa sih sebenarnya perbedaan dari kejahatan dan perbedaan dari kekerasan seperti itu. Kekerasan. Oh, jadi Kalau menurut Sally gimana? kalau menurut saya gini Mbak pandangannya, kan kalau kita tahu kekerasan itu kan diatur, mohon maaf, kejahatan itu kan diatur frasanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mbak An. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdapat pasal 104 sampai dengan pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu yang mencantumkan suatu bentuk delik kejahatan dalam KUHP. Jadi bukan delik kekerasan, tapi delik kejahatannya itu jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan di situ argumentasi hukum dari PKS itu menyatakan bahwa saya tidak sepakat karena tidak adanya suatu bentuk delik kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dikatakan bahwa RUU PKS ini tidak sesuai atau tidak merupakan rumpun dari genuinnya. Maksudnya rumpun dari KUHP. Jadi dia itu seperti membentuk hukum baru. Sebelum RUU KUHP itu mengatur mengenai delik kekerasan seksual, kekerasan seperti itu Mbak Ana. Jadi argumentasi hukumnya saya cari di KUHP seperti itu. Jadi RUU PKS ini tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi atau lebih abstrak atau di atasnya itu, karena dalam KUHP itu kan KUHP masih sifatnya lama Mbak, belum baru. Jadi mungkin pendapat dari pembentuk hukum dalam hal ini adalah DPR itu menginginkan ya RUU PKS jangan dulu dibahas sekarang. Tapi buat PR kita harus membenahi dulu perubahan terhadap KUHP. Nah, mungkin pendapat salah satu alasan dari DPR atau pembentuk hukum itu seperti itu, memasukkan delik-delik yang belum ada di KUHP ini supaya nantinya RUU PKS ini tidak mendahului KUHP. Seperti itu, Mbak. Terus kemudian kalau delik kejahatan itu dalam pandangan R. Susilo, ini dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal tahun 85 itu Mbak, itu menyatakan ada dua pandangan mengenai kejahatan. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang kejahatan itu secara konstruksi hukum atau bertentangan dengan undang-undang, dan juga kejahatan yang dia itu secara sosiologis, biologis itu dialami oleh korban, dalam artian kejahatan yang berhubungan dengan apa istilahnya ya,
perbuatannya Mbak atau hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dari seorang. Ini pendapatnya dari R. Susilo. Kemudian mengenai kekerasan seksual ini sebenarnya dia ini Mbak Ana, menurut saya ini RUU PKS ini dia lebih apa ya, perkembangannya mendahului dari KUHP. Karena dalam KUHP belum mengatur mengenai delik kekerasan, tapi RUU PKS sudah menggunakan delik kekerasan itu dalam rancangan undang-undangnya. Sedangkan di KUHP itu masih delik kejahatan. Jadi RUU PKS lebih maju duluan daripada KUHP. Nah, kemudian di sini saya artikan bahwa RUU PKS ini kalau misalnya disahkan juga menurut saya masih ini Mbak Ana, dia harus merujuk di konsideran menimbangnya itu merujuk KUHP. Tapi KUHP belum istilahnya belum melakukan pembaharuan. Jadi mungkin menurut DPR atau pembentuk hukum itu harus merubah dulu KUHP, memasukkan delik kekerasan, baru melakukan revisi terhadap undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Jadi pendapat hukum saya seperti itu Mbak Ana. Jadi RUU PKS lebih maju daripada KUHP. Iya, jadi menanggapi Holly, memang demikian ya pandangan dari kelompok kontra gitu. Cuma misalnya ketika argumentasi itu dijadikan alasan untuk segera tidak disahkannya rancangan undang-undang ini, tentu itu juga bukan suatu argumentasi yang bijak gitu. Iya, Misalnya ketika diminta untuk RUU ini harusnya mengacu di KUHP. RUU ini harusnya tidak mendahului KUHP. Nah, sekarang kita refleksikan bersama, butuh waktu berapa lama pemerintah itu untuk memfikskan KUHP, gitu kan? ya benar-benar. Itu tinggalannya itu dari berapa puluh tahun kan kayak gitu. Dan sedangkan kita lebih bicara kemendesakan kayak gitu. Iya. Kasus setiap tahunnya mengalami peningkatan, modus operandinya semakin berkembang gitu kan. Harus menunggu KUHP sampai kapan gitu kan. Puluhan tahun lagi juga nggak bakalan kelar kalau misalnya nunggu KUHP gitu kan. Iya. Seperti di data Komnas Perempuan 2011 sampai dengan 2019 yang dirilis di tulisannya komisioner itu ada 46.698 kasus gitu. Apalagi di situasi pandemi saat ini, Holly, itu luar biasa peningkatan kasusnya. Kalau di kami di Jombang itu angka kasus KDRT itu malah justru mengalami lonjakan di situasi pandemi ini. Jadi tekanan sosial dan juga tekanan ekonomi ini sangat rawan. Ada pola relasi yang tidak setara di dalam rumah tangga gitu. Harusnya pemerintah juga tidak bertameng hal-hal yang menurutku nggak prinsip gitu kan. Gitu. Sama ini sih Mbak Ana, saya agak kurang sepakat kalau misalnya harus KUHP dulu yang dirubah karena ya itu bertentangan dengan teori kemanfaatan begitu Mbak. Karena yang saya lihat tuh dari 5 pandangan, misal Jeremy Bentham, terus kemudian Hans Kelsen dan lain-lain mengenai teori kemanfaatannya itu ya sesuatu jika belum ada itu dia itu belum ada dan bersifat urgent, bagaimanapun caranya harus ada aturan yang mengaturnya. Nah, itu menggunakan teori kemanfaatan. Jadi kalau menurut saya RUU PKS harus nunggu KUHP dulu karena aturan yang lebih genuinnya, menurut saya ini juga sedikit kurang tepat karena letak kemanfaatannya itu lebih dibutuhkan daripada letak kepastian hukumnya seperti itu. Kemudian, terus ini Mbak, sebentar. Ada teman-teman yang bertanya Mbak Ana, saya bacakan pertanyaannya ya Mbak. Iya ini di aku ini cuma muter-muter aja ini nggak muncul. Oh, wajahmu ini iya Mbak, nggak apa-apa Mbak Ana. Ini ada yang penting pertanyaan. suaranya jelas. Ada pertanyaan Mbak, saya bacakan Mbak Ana. Ini agak sedikit panjang nih. Pertanyaan dari Ratu. Ini tanyanya di WA Mbak. Dalam RUU PKS, ketika suami ingin mengajak pasangannya seks, namun pasangannya tersebut menolak,
dan suami memaksa, maka dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau memaksakan melakukan hubungan badan. Sedangkan di sisi lain, dalam undang-undang perkawinan itu menjadi salah satu tugas istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi serta sebagai upaya untuk membangun rumah tangga dengan prinsip monogami. Coba dong ditanyakan pemateri bagaimana permasalahan tersebut jika dikomparasikan dengan undang-undang perkawinan dan KHI atau kompilasi hukum Islam. Nah, silakan Mbak Ana, menurut saya ini tadi sudah dijawab Mbak Ana, tapi nggak apa-apa Mbak Ana, silahkan untuk menjawab. Jadi ini menurut penanya ini, apakah ketika pemaksaan terhadap istri itu bagaimana konsepnya di RUU PKS, apakah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan atau KHI? Sebenarnya seperti itu Mbak Ana. Gimana kalau menurut pandangan Mbak Ana? Ya, jadi sebenarnya ketika dikomparasikan itu tadi pertanyaannya dari Mbaknya tadi itu, Iya. sebenarnya ketika di prinsip KHI pun itu kan memerintahkan untuk suami itu memperlakukan istri itu dengan muasyarah bil ma'ruf gitu kan. Dan Belum nikah belum berjalan tahu dengan Mbak Ana. Jadi mohon maaf kalau yang belum nikah belum gimana? tahu, yang belum menikah belum tahu. Jadi Oh, jadi saya bertanya, oh belum nikah ya? iya untuk Iya nih. Ya silakan. jadi begitu Hali. Di undang-undang perkawinan pun itu sebenarnya itu banyak sekali ketidakkonsistenan atau ketidaktegasan di dalam penerapan pasalnya. Semisal tadi dikatakan bahwa prinsipnya adalah monogami gitu kan, mensyarat misalnya di syarat poligami mensyaratkan ada persetujuan istri gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Persetujuan istri toh juga tidak jadi syarat mutlak untuk dilakukannya poligami kayak gitu. Jadi alasan-alasan istri dia nggak bisa memberikan keturunan itu dibenarkan adanya perilaku poligami. Nah, gimana ketika kasusnya itu suami yang nggak bisa memiliki keturunan? Nah, ini kan juga akhirnya jadi polemik juga ya, gitu. Terkait syarat poligaminya itu sendiri, gitu. Sebenarnya kalau misalnya suami minta istri nggak melayani, ini kan juga soal pola komunikasi di dalam rumah tangga, gitu kan. Harus dibangun dengan pola komunikasi yang sehat, tidak serta-merta suami merasa bahwa itu tugasmu, gitu kan. Berarti kan memposisikan istri nggak punya daya tawar sama sekali, gitu kan. Relasi kuasanya udah terlihat jelas bahwa dia posisi sebagai istri hanya mementingkan hasrat biologisnya, gitu. Tapi tidak memperhatikan aspek kejiwaan istri yang pada saat itu belum siap, kan gitu. Iya, iya Mbak Ana. Jadi maksudnya di sini di RUU PKS ini perlindungan terhadap istri itu ada ya Mbak. Kalau misalkan dalam undang-undang perkawinan kan harus tetap melaksanakan perintah dari suami apa meskipun si istri itu tidak mampu untuk atau tidak menyanggupi permintaan dari suami. Enggak sih, aku rasa di undang-undang perkawinan pun ketika pasalnya itu kita sikapi dengan bijak gitu kan, kita dari aspek kemanusiaan juga nggak manusiawi banget ketika istri tetap harus melayani. Ya memang juga akhirnya jadi polemik, Holly. Ada salah satu tokoh agama itu kan tahun 2018-an kalau nggak salah mengatakan ya itu tugasnya istri untuk melayani suami kayak gitu. Ustaz Tengku Zulkarnain kalau nggak salah itu. Jadi Mbak, polemik toh itu. Mak-mak ada langsung ngamuk itu. iya Mbak. Ini ada pertanyaan dari Mas Toha Hasan Mbak. Ini nge-DM saya pertanyaannya, bagaimana urgensi pengaturan RUU PKS dalam menjawab tantangan perilaku kekerasan seksual saat ini dan akan datang, dan apakah ada poin yang perlu ditambahkan dalam RUU tersebut? Nah, kalau menurut saya ini sudah terjawab tadi ya Mbak Ana, kita sudah membahas mengenai 9 poin yang sekiranya perlu untuk dicantumkan dalam rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Jadi tidak perlu untuk dijelaskan lagi. Terus ini Ya ada jadi oke. Jadi sebenarnya perlindungan yang dimaksud gitu kan. Di sini itu memuat aspek yang pertama itu pencegahan. Aspek pencegahan terjadinya kekerasan, aspek penanganan, aspek perlindungan, aspek pemulihan, penindakan pelaku,
penindakan pelakunya ini juga sebenarnya ada pembinaannya, Holly. Pembinaan untuk dia tidak menjadi pelaku lagi. Pencegahannya itu pencegahan agar dia tidak menjadi korban lagi, kayak gitu. Iya. Nah, Jadi keunggulannya lagi diimplementasi RUU-nya, undang-undang ketika misalnya ini disahkan, itu ada sub pemantauan, memantau implementasi eh, berjalannya RUU aturan ini gitu, kayak gitu. Kalau di undang-undang lain kan nggak hanya aturan terus implementasinya jalan nggak kan nggak tahu, nggak terukur gitu. berarti sifatnya lebih responsif ya Mbak ya. Iya, Hmm. ada pemantauan gitu Hmm. Jadi yang bertugas untuk memantau tidak ini. hanya menyikapi isu yang ada, tetapi juga implementasinya dilihat dalam hal ini. Betul, Ini gitu. ada pertanyaan juga Mbak Mas dari Abrari titik 47 Instagramnya. Dari Bang Adil. Ini pertanyaannya eh, ini Mbak. Pertanyaan ini sedikit panjang Mbak. Ini saya nggak setuju dengan RUU PKS ini untuk disahkan intinya. Coba mungkin pemateri lihat di landasan teoritisnya. Pengusul memasukkan teori feminis. Nah, feminis ini kan kalau dikaji banyak banyak sekali teori negasinya. Dasar feminisme itu lahir atas kritik gender. Kan kita tahu lahir dari antitesis kan sangat lemah dalam kerangka epistemologinya. Harusnya bila suatu produk hukum minimal undang-undang itu kan harus mengambil teori besar yang murni lahir dari metatesa. Soalnya kalaupun ini menjadi landasan, harusnya bukan kritik gender yang menjadi teori awal, tapi emansipasi dalam bentuk luas. Mungkin ini yang paling kuat di antara yang lemah, soalnya emansipasi biasanya disalahartikan. Orang mengira emansipasi hanya diberlakukan di tahapan perempuan sebagai sumber daya atau produksi, padahal lebih luas daripada itu. Mungkin Mbak Ana mau menyikapi. Jadi ini lebih ke ini Mbak Bang Adil ini beliau lebih menyampaikan bahwa sebenarnya teori feminis itu bukan hanya menyatakan perempuan sebagai produksi saja, tapi lebih luas daripada itu. Sehingga di RUU PKS ini beliau tidak setuju karena di RUU PKS ini hanya memaparkan bahwa feminisme terhadap perempuan adalah sebagai suatu bentuk alat produksi seperti itu. Kalau menurut Mbak Ana Itu gimana? itu yang dikritisi itu terkait anu ya, terkait naskah akademik. Ini Mbak, landasan teoritisnya. Jadi mungkin beliau lebih memahami komponen pasal per pasal, Mbak An, dan juga konsep feminisme yang ada di RUU PKS. Ya, kalau misalnya aku agak susah ya menjawab itu ya, Holly ya. Karena kan ini Hmm. kacamatanya hukum ya, perlindungan korban. Kalau dari kerangka naskah akademiknya memang istilah feminis ini memang diperdebatkan gitu. Hmm. Makanya aku bilang beberapa istilah kan termasuk hasrat seksual, istilah feminis dan lain-lain itu kan kemudian harus ditinjau ulang memang masih dalam tahap kajian juga gitu untuk tetap dimasukkan di naskah akademik atau tidak kayak gitu. Jadi misalnya Tapi ketika itu gimana Holly? Mbak Ana dulu. Kamu dulu deh. Hmm. Jadi tadi aku jawab. Nggak apa, jadi kalau menurut saya kalau ditanya mengenai kenapa teori feminisme di RUU ini hanya mengedepankan perempuan sebagai produksi, kalau menurut saya itu karena mungkin begini Mbak Ana, karena mungkin di RUU ini itu lebih memihak kepada perempuan sebagai korban, dan menurut saya meskipun hanya menganggap perempuan sebagai produksi, sejatinya RUU ini sama sekali tidak menciderai konsep feminisme di sini. Jadi apa salahnya kalau kita hanya memasukkan sebagian dari feminisme saja kalau itu mengundang suatu bentuk kemanfaatan. Saya lebih ke kemanfaatannya Mbak. Jadi kalau secara teoritik itu mungkin kurang, tapi kalau itu menimbulkan suatu kemanfaatan, kenapa enggak diatur seperti itu Mbak. Jadi saya lebih ke fokus ke kemanfaatannya. Jadi enggak selalu teorinya harus seperti ini, komponen harus seperti ini, itu harus diatur pula dalam aturan. Kalau menurut saya kita ambil aja lah kemanfaatannya. Seperti itu, Mbak. Cocok, cocok. Ya, kalau saya sih seperti itu maksudnya
ya soal teoritik memang perlu dibahas, tapi kemanfaatan itu lebih luas dan lebih bermanfaat, lebih berguna lah istilahnya seperti itu. Nah, terus Mm-mm. mm -mm. Ini ada pertanyaan Mbak dari Mas Yuridika, ini teman saya waktu S1 ini Mbak. Ini beliau tanya, menurut saya RUU PKS samalah kayak undang-undang ini untuk melindungi perempuan agar tidak dijadikan objek seks saja. Dan untuk itu wajib segera disahkan karena perempuan cuma jadi objek saja. Nah ini bukan bertanya Mbak, ternyata Mas Yuridika ini Statement. menanggapi RUU PKS ini. Nah ini alasan dari Mas Yuridika karena pentingnya perempuan dilihat dari sisi Islam adalah yang melindungi Nabi Muhammad adalah perempuan yaitu Siti Khadijah. Nah ini Mas Yuridika ternyata nggak bertanya Mbak, tapi memberikan argumennya menyepakati adanya pengesahan terhadap RUU tentang penghapusan kekerasan seksual seperti itu. Ya, terus ini Mbak Ana, saya ada pertanyaan mungkin tepat kalau ditanyakan ke Mbak Ana karena saya sendiri tidak terlalu fokus ke lapangan mengenai perlindungan terhadap perempuan sebagai korban. Ini begini Mbak, ada beberapa orang yang berkomentar bahwa jangan salahkan laki-laki kalau laki-laki itu melihat perempuan memakai baju seksi dan kita melakukan pelecehan seksual baik secara fisik maupun psikis. Karena menyikapi hal tersebut, saya cari datanya, Mbak. Ternyata seseorang yang rentan terkena kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu bukan hanya berkaitan dengan pakaian, Mbak, tetapi seseorang yang berpakaian panjang atau rok panjang itu juga dia dapat dikenakan, dapat dilakukan pelecehan seksual. Nah, kalau dari contoh kasusnya seperti apa, Mbak An? Kalau di lapangan itu biasanya yang terkena pelecehan seksual itu seperti apa subjeknya? Ya, lebih sering di pandangan di masyarakat stereotipnya itu adalah menyalahkan stigma pakaiannya cewek itu kan. Kenapa kok berpakaian seksi salahmu sendiri? Kenapa kok kamu pulang malam kayak gitu kan? Sebenarnya kalau dilihat dari fakta di lapangan, Holly, fakta-faktanya itu tidak demikian. Ya bisa jadi demikian, tapi tidak mesti demikian. Kalau misalnya yang dipersalahkan adalah pakaian, toh ini loh korbannya itu anak-anak kan gitu. Lebih banyak atau apalagi di usia di bawah 18 tahun, usia-usia SD, usia-usia SMP, bahkan anak usia 3 tahun dia pelakunya lebih tua. Sebenarnya pelakunya itu nggak orang yang jauh dari korban, justru adalah orang-orang terdekat korban. Setiap tahun kasus bapak menyetubuhi anak, bapak kandung itu juga banyak gitu kan. Artinya kalau misalnya dia berpakaian santai di rumah, itu kan yang dipersoalkan ini pandangan dari bapaknya itu dalam mendidik anak ini bagaimana gitu kan. Apalagi kalau bapaknya tiri, itu lebih sering kasusnya itu ibu tirinya itu lebih membela bapak suaminya gitu kan, tidak membela anaknya kayak gitu. Bahkan balita itu kalau misalnya dilihat dari pakaian, dia kan nggak pakai baju. Kenapa kok bisa tertarik untuk melakukan pelecehan seksual pada balita kayak gitu? Iya, Mbak Ana ini Muslimah. Kayak gitu. saya matikan dulu live-nya ya Mbak, soalnya waktunya habis. Nanti kita buka di live selanjutnya untuk menjawab mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual. Siap. Iya Mbak, ini